Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini saya akan membahas mengenai perkuliahan e-bisnis pertemuan 1. Kontrak kuliah semuanya 25% dari absensi, tugas, UTS, dan UAS. Kalau ada yang tidak setuju, nanti kita bahas di grup WhatsApp ya. Materi yang pertama, dasar-dasar e-bisnis dan implementasinya, dasar e-commerce. Yang ketiga, infrastruktur e-bisnis. Yang keempat, implementasi strategi e-bisnis. Yang kelima, manajemen supply chain management dan implementasinya. Yang keenam, e-procurement. Yang ketujuh, e-marketing. Ya, next. Perbedaan e-commerce dengan e-bisnis. Mungkin Anda sering dengar ya, apa itu e-commerce. Apalagi kalau ini di masa pandemi, kita sering memanfaatkan fasilitas ini. Contoh yang paling kompleks ya belanja online. Ya, sekarang kita harus di rumah aja. Sebisa mungkin tidak kemana-mana, maka fasilitas belanja online atau e-commerce ini paling sering digunakan. Pengertian, e-commerce adalah transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Zaman sekarang banyak sekali portal-portal web yang menyediakan transaksi penjualan melalui online ya. Salah satu contoh ya ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada blibli.com dan lain-lain. Bahkan kalau mungkin Anda sudah semester 7, sebentar lagi Anda skripsi, salah satu tema ini atau judul ini bisa Anda angkat sebagai skripsi karena ini memang lagi banyak dibutuhkan. Apalagi kalau di Kudus ini banyak UMKM yang tidak bisa berjualan secara manual karena di masa pandemi, maka Anda bisa mengangkat produk-produk UMKM untuk dibantu agar mereka bisa berjualan online ya. Klasifikasi e-commerce. Klasifikasi e-commerce. Nah, ini di e-commerce ada beberapa macam. Yang pertama, business to consumer, yaitu ini proses penjualan dari perusahaan ke konsumen. Business to business yaitu proses penjualan hanya untuk bisnis. Jadi ini tidak langsung ke konsumen, tapi ini penjualan antar perusahaan. Jadi yang di sini adalah perusahaan manufaktur. Manufaktur itu adalah perusahaan yang menyediakan bahan, ya. Sedangkan di sini adalah perusahaan yang menjual barang. Jadi di sini bahan-bahan ini dijual kepada perusahaan produksi misalnya, sehingga dia bisa berjualan juga menjual barang-barang hasil produksi. Contohnya apa? Misal di sini benang yang siap diolah menjadi kain, atau di sini perusahaan bahan kapas yang siap diolah menjadi kain. Nah, ini business to business. Business to consumer. Penjualan dari perusahaan di bidang bahan atau manufaktur dijual ke perusahaan yang menghasilkan produk. Lalu dari sini dijual lagi kepada konsumen. Customer to customer ya. Kalau ini sesama pengguna, jadi ini sering kita lihat di Facebook, di forum-forum penjualan Facebook. Misal penjualan bunga yang lagi marak. Nah, di sini konsumen, di sini juga konsumen. Ini pecinta bunga, di sini juga para pecinta bunga ya, institusi. Mobile commerce ini penjualan melalui media HP ya. Semua web sekarang bisa diakses melalui HP. Location based commerce ini penjualan untuk wilayah ya. Jadi penjualan hanya dibatasi di lokasi Kudus misal. Jadi istilahnya itu bisa agar bisa COD-an ya. Jadi
Untuk biasanya ini tidak menggunakan atau menghindari ongkir atau ongkos kirim ya, yang mungkin menurut para konsumen ini lumayan memberatkan, apalagi kalau yang dijual itu timbangannya berat. Maka di sini proses penjualan ya langsung direct dari konsumen ke konsumen. Cuman proses transaksinya melalui online dulu sebelum mereka COD-an. Intra-business commerce ya, ini sejenis dengan location base ya. Business to employee ini adalah jasa yang menawarkan tenaga kerja ya, atau sejenis outsourcing. Next, klasifikasi lanjutan dari e-commerce. Di sini ada collaborative commerce, ada e-learning, ada e-government ya, atau e-procurement. Collaborative commerce ini sejenis portal yang dimana dia menjual banyak produk. Contoh saja seperti Tokopedia. Di Tokopedia itu kita bisa menemukan banyak produk, dan di situ sifatnya ketika kita mencari suatu produk, misal baju, di sini sudah ada sistem artificial intelligence yang merekap apa saja yang dicari oleh konsumen melalui mesin pencari mereka. Jadi kalau sekali kita beli cari baju di sini, maka selanjutnya kalau kita buka Tokopedia atau sejenisnya, maka barang-barang yang muncul di sini juga sejenis itu, baju, kalau celana ya celana ya, dan lain-lain. E-learning, nah kalau e-learning ini seperti yang kita pakai Sunan ya, dia adalah sebuah web menggunakan Moodle biasanya, karena UMK itu juga menggunakan Moodle. Moodle itu template e-learning yang digunakan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Tidak hanya di kampus saja, tapi sekarang banyak sekolah yang menerapkan ini. Makanya untuk rekan-rekan mahasiswa semester 7 yang sedang proses PKL, boleh aja Anda masuk ke sekolah-sekolah menawarkan Moodle untuk e-learning agar siswanya bisa mengakses sistem web yang khusus pembelajaran ya, tidak cuma siswanya tapi juga gurunya. Jadi ada media interaksi khusus, satu platform yang bisa digunakan untuk banyak siswa. Cuman kelemahannya ini, kalau server di sekolah atau di kampus itu tidak kuat, dalam satu waktu, misal hari ini anggap saja 10.000 mahasiswa mengakses Sunan, nah ini servernya down ya, nggak kuat dia. Makanya harus diperhatikan jumlah siswanya berapa, yang mengakses setiap hari ada berapa. Kalau level kampus itu udah ribuan, mahasiswa aktif kita itu sudah 10.000 lebih. Kalau dalam satu waktu dia mengakses ini, ya servernya nggak kuat, ya harus upgrade memang. Selanjutnya e-government. E-government itu sistem yang digunakan untuk sistem pemerintahan. Ya, kalau di Kudus ini contohnya sistem untuk kabupaten. Ya, itu menggunakan e-government, atau dinas-dinas, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas perindustrian, itu mereka menggunakan sistem e-government. Kalau di tingkat nasional, ya kementerian, ya kementerian bisa, terus DPR bisa, ya menggunakan e-government. Next, infrastruktur dari e-commerce. Di sini ada internet, ada intranet, ada extranet. Apa itu internet? Internet seperti yang sudah kita bahas ya, sehari-hari kita menggunakan layanan internet. Bahkan bisa dibilang masyarakat sekarang itu tidak bisa hidup tanpa internet. Karena setiap kita membuka handphone, gadget, itu otomatis dia terhubung internet. Karena kita mempunyai akun di HP tersebut menggunakan email, Gmail. Kalau tidak terhubung internet, maka dia tidak bisa mengakses. Ya. Jaringan komputer berskala besar di seluruh dunia, ya, sehingga kalau kita mengakses internet itu ibarat dunia dalam genggaman. Intranet itu jaringan di dalam perusahaan. Jadi kayak di kampus,
itu antar unit, antar fakultas, antar program studi itu terhubung dengan jaringan intranet. Extranet itu hubungan komunikasi antar perusahaan di luar perusahaan tersebut. Contohnya seperti perbankan. Perbankan itu komunikasi antar cabang itu menggunakan extranet. Ya, kalau yang dekat. Kalau yang jauh yang menggunakan One Wide Area Network, ya. Kalau yang perusahaan-perusahaan berskala regional dia menggunakan extranet atau tidak usah perbankan deh. Contoh aja, saya punya toko lebih dari satu, misal saya punya 2 atau 3 cabang. Nah, toko tersebut saya pengen update stoknya, ya, update stoknya untuk 3 toko sekali posting. Nah, itu bisa menggunakan extranet di sini. Next, 5 area pendukung e-commerce. Yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik ini seperti Undang-Undang ITE, ya, undang-undang yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur belanja online. Nah, itu kebijakan publik. Marketing ini SDM, ya, sumber daya pendukung, sumber daya manusia, yaitu orang yang memperkenalkan e-commerce ini kepada publik. Marketing ini macam-macam. Kalau sekelas Tokopedia, Bukalapak itu marketingnya bisa lewat iklan di TV, ya, bisa lewat iklan di YouTube, bisa lewat iklan di web dan lain-lain. Layanan pendukung ini infrastruktur, ya, ada internet itu sendiri, ada publik masyarakat yang mengakses, ada infrastruktur servernya dan lain-lain. Hubungan bisnis, nah ini hubungan bisnis antar perusahaan, ya, karena di satu layanan e-commerce itu biasanya melibatkan lebih dari satu perusahaan. Mereka bekerja sama untuk membangun satu layanan online atau satu tempat belanja online bersama. Human atau manusia atau brandware di sini adalah pengguna bisa, terus admin e-commerce-nya sendiri bisa, owner perusahaan bisa, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan human itu masuk sebagai area pendukung e-commerce, ya. Penting ini karena yang melakukan belanja ya manusia itu sendiri, ya, kita. Sekarang masuk e-bisnis. Apa itu e-bisnis? Adalah kegiatan bisnis yang secara otomatis atau semi-otomatis via sistem elektronik, ya, kegiatan bisnis. Jadi tidak hanya penjualan aja. Kalau e-commerce tadi kan fokusnya penjualan, entah itu bisnis to bisnis, entah itu bisnis to konsumen, entah itu konsumen to konsumen, ya. Kalau e-bisnis ini kegiatan bisnis yang secara otomatis bekerja via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Ya, dengan bisnis ini, perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data secara efisien dan fleksibel. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis itu sendiri. Jadi, e-bisnis ini bagiannya macam-macam, dan salah satunya adalah e-commerce. Next. Di e-bisnis dikenal dengan supply chain management. Supply chain management itu proses dari hulu ke hilir. Jadi dari barang itu pengadaan bahan, ya, terus diproses sampai ke proses produksi, lalu menjadikan produk dijual ke konsumen. Nah, itu rantai, ya, chain itu kan rantai. Supply chain management itu rantai pasok, proses manajemen perusahaan. Suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Ya, ini yang seperti saya cerita tadi, aliran barang, uang, dan jasa dari penyalur awal sampai ke pengguna akhir. Ya. Komponen e-bisnis yaitu komponen supply chain management, yaitu upstream, internal, dan downstream. Upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Next, tipe, ya.
Tipe dari supply chain membuat persediaan yang terintegrasi, pengisian ulang yang berkelanjutan, build to order, dan channel assembly. Membuat persediaan yang terintegrasi ini proses awal, ya, atau bisa dibilang kula, ya, kulaan bahan siap diproses menjadi barang. Pengisian ulang yang berkelanjutan. Nah, ini proses kula ini jangan sampai terhenti, karena kalau bahan habis, perusahaan tidak bisa produksi, ya. Maka di sini pengisian ulang yang berkelanjutan, harus ada stok bahan agar ada proses produksi di sini. Build to order, ya, ini pembelian dari pemesanan, ya. Perusahaan itu membuat barang yang dipesan oleh konsumen, ya. Kira-kira produk yang paling laris di tahun ini itu apa? Misal sepeda motor NMAX misal. Nah, maka di sini akan proses produksi terus. Oh, NMAX itu laris di Indonesia, maka dia akan proses produksi. Next, channel assembly. Assembly itu perakitan, ya. Di sini adalah bagian dari proses produksi, ya, perakitan bahan menjadi sebuah produk. Perakitan spare part motor menjadi satu unit motor baru. Nah, ini assembly namanya. Contoh supply chain di sini pada Garuda Indonesia, ya. Di sini ada e-auction, ada e-procurement, ada e-sourcing, collaborative commerce, terus ada e-business, ya. Diakses oleh banyak konsumen. Di sini digambarkan dengan simbol global, dan di sini adalah global trading web, ya. Untuk konsumen internasional. Jadi ini konsumen nasional, yang di sini konsumen internasional. Ya, ini contoh supply chain. Next, supply chain lanjutan. Nah, kita lihat di sini bahan di sini, ya, masuk ke pabrik. Pabrik diolah menjadi barang. Barang ini direkap menjadi data. Di sini data warehouse, ya. Data warehouse diakses oleh banyak masyarakat, baik di kota maupun di desa, ya, melalui jasa layanan internet. Ini simbol-simbol kendaraan ini bukan berarti diangkut truk, itu enggak, cuman ini mensimbolkan proses data bergerak, ya, proses data bergerak melalui layanan internet juga di sini, ya. Jadi dari awal produksi, penjualan, sampai digunakan oleh para konsumen, ya, supply chain management. Contoh pada PT Carrefour tahun 2016. Oke, terima kasih. Segini dulu kuliah dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada diskusi, Anda bisa komen di bawah atau bisa langsung tanya melalui WhatsApp group, ya. Semoga bermanfaat. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.